Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian, NIM 257. Di sini saya akan sedikit mengupas terkait dengan hukum acara pengadilan hubungan industrial. Mengapa saya akan mengupas ini? Dikarenakan ini sebagai syarat untuk kita mengikuti UTS. Jadi saya akan sedikit mengupas tuntas terkait dengan hukum acara pengadilan hukum industrial seperti itu. Yang pertama, pembahasan pertama, pengertian dari pengadilan hubungan industrial itu sendiri. Pengertian dari pengadilan hubungan industrial itu sendiri, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan PHI, itu merupakan pengadilan khusus yang berbeda pada lingkungan peradilan umumnya. Bisa dilihat di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 PPHI seperti itu. Terus poin yang kedua di sini membahas tentang pengadilan hubungan industrial tersebut dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara-perkara perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau kita simpulkan bahwa pengadilan hubungan industrial di sini adalah merupakan pengadilan khusus yang berbeda pada lingkungan peradilan yang lain pada umumnya. Jadi apabila ada problematika di dalam industri ataupun di dalam PT-PT yang terkait dengan permasalahan problem atau menyangkut pautkan yang punya PT dan karyawannya ataupun yang punya PT dengan pekerja-pekerja yang ada di dalamnya, maka secara hubungan atau secara penyelesaian sengketanya itu bisa melalui pengadilan hubungan industrial. Tuh. Terus pembahasan yang kedua, sebelumnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan kewenangan panitia penyelesaian perselisihan perburuan daerah atau P4D dan panitia penyelesaian perselisihan perburuan pusat atau P4P berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial yang pelaksanaannya sempat ditangguhkan dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 atau Tahun 2005. Kemudian mulai berlaku efektif tanggal 14 Januari 2006. Seperti itu, teman-teman. Terus pembahasan yang kedua atau poin yang kedua terkait dengan kedudukan pengadilan industrial. Nah, antara kedudukan pengadilan industrial dengan kedudukan pengadilan-pengadilan yang ada di luar sana itu sangatlah berbeda, baik itu dalam segi kuantitas ataupun kualitasnya. Tapi di sini kita akan membahas terkait dengan kedudukan pengadilan hubungan industrial. Yang pertama, yakni pengadilan hubungan industrial itu dibentuk pada setiap pengadilan negeri kabupaten. Nah, jadi setiap kota atau setiap kabupaten itu pasti ada pengadilan hubungan industrial itu sendiri. Beda halnya dengan keagamaan. Kalau misalkan teman-teman bertanya, apakah pengadilan agama itu ada pengadilan hubungan industrial? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Yang ada cuma hanya pengadilan negeri di suatu kabupaten atau kota. Nah, pengadilan hubungan industrial dibentuk pada setiap pengadilan negeri, kabupaten atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan dan nantinya di kabupaten atau kota terutama yang padat industri akan dibentuk pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Ini menurut pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 PPHI. Sampai saat ini terdapat 33 PHI yang berada di ibu kota provinsi dan 1 PHI di kabupaten atau kota. Ini PHI garis seperti itu, teman-teman. Terus pointer pembahasan. Nah, sekarang kita masuk pointer pembahasannya. Yang pertama, hubungan kerja.
Yang kedua, perselisihan hubungan industrial. Terus yang ketiga yaitu adalah prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, sekarang kita kupas tuntas mengenai tentang pointer pembahasan, mulai dari poin yang pertama, 1. Hubungan kerja. 2. Perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni hubungan kerja. Hubungan kerja itu sendiri mempunyai dasar hukum tersendiri. Apa? Contohnya seperti pasal 50 sampai pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua yakni Permenakertas Nomor 11 Mens 6 2004 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, Permenakertas Nomor 19 tahun 2002 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan. Seperti itu teman-teman. Jadi dasar hukum kerja, dasar hukum hubungan kerja itu ada 3. Pertama pasal 50 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terus Permenakertas dan Permenakertas yang lain nomor 19 dan nomor 100, seperti itu teman-teman. Dan pengertian dari hubungan kerja itu sendiri yaitu adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kontrak kerjanya yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Nah, jadi yang dinamakan hubungan kerja yaitu adalah hubungan antara bosnya, dalam artian kata kasarnya seperti inilah, hubungan antara bosnya dan para pekerjanya, seperti itu. Ada atasan, ada bawahan, yang di dalamnya itu terdapat kontrak kerja yang di dalamnya, seperti itu teman-teman. Dan ini menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, seperti itu teman-teman. Terus lanjut pada perjanjian kerja. Nah, sekarang kita membahas tentang pengertian dari perjanjian kerja itu sendiri atau kontrak kerja itu sendiri. Perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, atau pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013. Jadi yang dinamakan perjanjian kerja yaitu perjanjian antara kerja atau antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau memberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja. Nah, dinamakan perjanjian di sini kalau kita bulatkan secara rinci yakni perjanjian antara pekerja atau buruh dengan atasannya yang di dalamnya itu terdapat memuat syarat-syarat kerja, seperti itu teman-teman. Terus hubungan kerja, kita masuk pada hubungan kerja teman-teman. Sini agak sedikit banyak ya terkait dengan tentang hubungan kerja. Mengapa demikian? Dikarenakan ini sangat efektif untuk kita bahas. Hubungan kerja, dasar hukumnya, maaf teman-teman. Nah, jadi di sini hubungan kontraktualnya yakni adalah, bisa dilihat teman-teman. Oh ya, gak bisa dilihat, saya bacakan aja ya. Hubungan kontraktual atau pengusaha, hubungan kerja, pekerja, hak dan kewajiban. Jadi hubungan kontraktual itu ada sangkut pautnya dengan pengusaha dan pekerja atau buruh, dan hubungan kerja itu sendiri itu ada hubungannya dengan kontraktual, dan semuanya itu mencakup atau mempunyai kewajiban, hak dan kewajiban itu sendiri, seperti itu teman-teman. Terus siklus dari hubungan kerja antar pekerja atau buruh dengan pengusaha itu terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama pekerjaan, yang kedua upah, yang ketiga yaitu perintah. Hubungan kerja melahirkan hak dan kewajiban. Nah, seperti itu teman-teman. Hubungan kerja itu melahirkan hak dan kewajiban. Sekarang membahas terkait dengan bentuk perjanjian kerja, yang katanya itu masuk pada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Bentuk perjanjian. Perjanjian di sini terdapat menjadi 2 bagian. Yang pertama perjanjian secara tertulis, terus yang kedua
yaitu perjanjian secara lisan. Perjanjian secara tertulis yakni permanen atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian secara lisan yakni hubungan kerja yang dibuat secara lisan dibuktikan dari silip gaji, kepesertaan jam sostek, pengakuan para pihak, dan kesaksian orang lain. Jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau boleh saya bahasa kasarkan, kalau perjanjian kerja itu secara tertulis itu dilempitkan dalam artian ada putih, ada hitam di atas putih, seperti itu. Ada putih di atas hitam, maaf. Terus secara lisan, ini hubungan kerja yang dibuat secara lisan dibuktikan dari silip gaji ataupun kepesertaan jam sostek dan pengakuan para pihak, kesaksian orang lain, seperti itu teman-teman. Dan di sini terdapat dua macam lagi atau dua cabang lagi terkait dengan tertulis, yakni perjanjian kerja harian atau lepas atau PKHL, PKHIL maksud saya. Terus yang kedua yaitu kontrak yang disebut perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan dari segi pengguna pekerja. Ada dua jenis pemberi kerja, teman-teman. Yang pertama, pemberi kerja yang langsung memperkerjakan pekerja atau buruh pada perusahaan pemberi kerja. Terus, pemberi kerja yang mempekerjakan pekerjaan pada perusahaan lain selaku pengguna tenaga kerja, perusahaan outsourcing atau pekerja buruh atau outsourcing. Pemborongan pekerja. Pemborongan pekerja. Mana ini? Pemborongan pekerja. Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain dilakukan dengan dua cara, penyediaan jasa atau pekerja atau buruh. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Agak sedikit panjang teman-teman dikarenakan ini sangat krusial sekali untuk dibahas ya. Terus pembahasan kedua terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan mengenai putusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu permasalahan. Nah, dalam artian perselisihan hubungan industrial yaitu pertentangan antara pengusaha ataupun dengan pekerja dikarenakan ada perbedaan paham teman-teman, ada perbedaan perselisihan teman-teman, juga ada perbedaan hubungan pekerjaan dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Dan perselisihan hubungan industrial itu mempunyai subjek hukum tersendiri. Subjek hukum dalam perselisihan hubungan industrial itu terbatas menjadi satu, pengusaha. Nah, pengusaha ini dijabarkan lagi pengusaha seperti apa, seperti itu teman-teman. Pertama, A, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang B, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang C, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf A, dan B, berkependudukan di luar wilayah Madura. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi subjek hukum dalam perselisihan hukum industrial itu yang pertama pengusaha. Nah, pengusaha itu sendiri terdapat 3 jabaran pengertian dari yang dinamakan pengusaha itu sendiri. Tadi kan sudah dibahas ya. Yang pertama itu orang perseorangan, terus orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia atau yang mewakili di perusahaannya, seperti itu teman-teman. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 PPHI. Teman-teman cari, ada di situ referensinya kok. Terus yang ke pembahasan tentang perusahaan. Nah, subjek hukum dalam perselisihan hubungan industrial yaitu perusahaan itu sendiri, teman-teman. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan itu atau milik badan hukum, baik
milik swasta ataupun milik negara yang bekerja atau mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. B. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan pekerjaan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Masuk pada pembahasan pengusaha. Pengusaha berbadan hukum atau berbadan hukum, koperasi, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan. Non badan hukum, CV atau firma. Terus yang kedua terkait dengan subjek dalam perselisihan hubungan internasional itu ada pengusaha dan yang kedua ada pekerja atau buruh. Setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, itu yang dinamakan pekerja. Teman-teman bisa lihat di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Terus yang ketiga, serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, di sini organisasi yang dibentuk dari oleh atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah, di sini terdapat di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Terus pembahasan terkait dengan objek hukum dalam perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat ini perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, di sini ada terdapat 4 bagian mengenai tentang objek hukum dalam perselisihan hubungan internasional, teman-teman. Terus perselisihan hak. Nah, kita masuk pembahasan tentang perselisihan hak. Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Nah, di sini terdapat dalam pasal 1 angka 2 nomor atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, seperti itu. Terus yang ketiga itu perselisihan kepentingan, perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai kebutuhan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Terus selanjutnya next, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang dalam hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 PPHI. Terus perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Perselisihan antara serikat kerja atau pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Terus yang kedua atau selanjutnya ini tentang prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan, Permenakertans Nomor Peraturan 31 /Mens/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. Terus Permenakertas Nomor 17 Tahun 2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi. Penyelesaian alurnya seperti ini, teman-teman. Di luar pengadilan hubungan industrial melalui proses beracara di pengadilan hubungan industrial, bipartit, mediasi, konsoliasi atau arbitrase di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama alurnya yaitu adalah penyelesaian di luar pengadilan, penyelesaian melalui bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan. Yang kedua, perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Terus yang ketiga, penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan pada
paling lama 30 hari kerja sejak tanggal perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari tersebut salah satu pihak menolak untuk diajak berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Dan di sini menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Seperti itu teman-teman. Dan tahap perundingannya bisa teman-teman lihat di sini. Itu ada beberapa fase. Fase yang pertama, bila tercapai kesepakatan, yakni dibuat perjanjian bersama atau PB yang ditandatangani oleh para pihak. Apabila perjanjian bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang dirugikan, maka mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat. Seperti itu teman-teman. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini terdapat beberapa cara penyelesaian melalui bipartit teman-teman. Yang pertama, prosedurnya ya. Pers, kepentingan PES, PHK, PES antar SP atau SB, seperti itu teman-teman. Sepakat, tidak sepakat. Nah, tidak sepakat dan tidak sepakat ini mempunyai beberapa fase. Kemudian sepakat, perjanjian bersama atau PB didaftarkan ke PHI. Terus yang terakhir atau les yaitu eksekusi. Tidak sepakat, dinas kertas setempat. Keterangan para pihak mencatatkan perselisihan, menyampaikan bukti-bukti tawaran untuk menyelesaikan melalui konsolidasi arbitrase dalam 7 hari harus ada pilihan mediasi atau konsolidasi arbitrase. Seperti itu teman-teman. Dan di sini masih banyak lagi ya mengenai tentang penyelesaian mahkamah itu sendiri. Itu pembahasan yang terakhir terkait dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, di sini terdapat menjadi beberapa macam, yakni Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu kita hanya kasasi, seperti itu teman-teman. PK-nya atau putusan finalnya pengadilan hubungan industrial, arbitrase, konsiliasi, mediasi, sepakat dua pihak di sini teman-teman. Dan waktunya itu adalah 30 hari, 50 hari dan 30 hari dan 30 hari. Dinas Ker dan bipartit itu waktunya 30 hari. Seperti itu teman-teman. Ada kepentingan, ada SP atau SB, hak, PHK dan perselisihan teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong like, comment, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.